Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin dalam program Tafakuh Fiddin yang mengkaji ilmu syar'i. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu fikih, walaupun sebenarnya di jadwal pekan keempat untuk usul fikih, tapi sudah tanggung karena sudah tersebar. Insya Allah nanti ada pekan kelima ya. Kita isi dengan usul fikih. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sunnah-sunnah wudhu. Masih ada sedikit pembahasan ya dari kitab At-Tadhib fi adillati ini Ghoyah wa Takrib. Ini agak susah ini muncul ininya. Ada yang bisa share nggak yang kitabnya? Ya, itu di akhir Syekh Mustafa ya di Bulughah dalam kitab At-Tadhibnya memberikan tambahan ya, yaitu disunahkan ya untuk membaca doa ya setelah wudhu. Bentar. Bisa di-share kan? Iya, nggak bisa kayaknya nih. Bentar.
Ya, beliau mengatakan suatu faidah yustahabbu an yaqula ba'dal wudu, ya disunahkan ya, mustahab untuk berdoa setelah wudu ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat ya, doa yang bisa kita baca ya setelah selesai wudu. Di riwayat Tirmidzi itu ada tambahan Allahumma ja'alni ya minat tawabina ja'alni minal mutatahhirin. Cuman tambahan ini mutarib ini ya hadisnya. Itu ya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang yang wajib dan yang sunnah dalam wudu. Berikutnya kita beralih ke pembahasan tentang istinja ya. Di kitab Fathul Qarib Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Suatu pasal tentang istinja dan adab-adab buang hajat. Wal istinja dan istinja huwa min najautu syai'a. Dari kata najautu syai'a ay qata'tuhu. Ya, memotong sesuatu. Dari kata naja. Istinja berarti wazan istaf'ala ya. Faka'annal mustanji yaqta'u bihil adza an nafsihi. Maka seakan-akan orang yang beristinja itu ya memotong ya atau memutuskan ya dengannya kotoran dari dirinya. Ya, kotoran dari dirinya. Wajibun min hurujil bauli wal ghaiti, yaitu wajib ini yang ditebalkan ini matannya ya. Ini yang ditebalkan ini matan Abu Suja. Karena asal matanya wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Itu ya. Jadi di syarah dijelaskan wajibun maksudnya min hurujil baul. Ya, dari keluarnya kencing wal ghaiti ya dan buang air besar bil ma'i awil hajari. Ya, baik itu dengan air ya ataupun dengan batu. Wa ma fi maknahu dan yang semakna dengannya. Ya. Min kulli jamidin. Ya, setiap yang jamid, yang zat yang padat ya, zat yang padat. Tahirin yang suci, qaliin ya yang bisa menghilangkan. Ya, jadi yang bisa menghilangkan najis, menghilangkan kotoran ini. Ghairi muhtaromin. Ya, bukan sesuatu yang terhormat. Ya, bukan sesuatu yang terhormat. Sini dijelasin ya. Ya, jadi maksudnya selain daripada air ya, tentu air adalah alat yang paling utama dalam bersuci ya, baik menghilangkan hadas ataupun termasuk menghilangkan najis, dan istinja ini adalah salah satu
aktivitas ya dalam rangka menghilangkan najis ya. Jadi setelah buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, ya maka setelahnya ya harus istinja. Wajib, hukumnya wajib karena wajib menghilangkan najis ya dari badan kita. Ya, nah selain air ya boleh juga dengan batu ya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, atau yang semakna dengan batu itu. Jadi sesuatu yang padat ya, jadi tidak cair karena apa namanya? Sesuatu yang padat yang bisa ya menghilangkan kotoran itu ya, dan bukan sesuatu yang terhormat. Ya, sesuatu yang terhormat itu misalnya buku ya berisi bacaan, misalnya berisi ilmu di dalamnya. Ya, atau misalnya makanan. Ya, sesuatu yang terhormat. Dan juga nanti secara khusus ada larangan ya dari Rasulullah SAW untuk beristinja dengan menggunakan tulang ya. Itu karena memang itu adalah jatah makannya jin ya. Tulang itu. Maka jangan menggunakan tulang itu untuk beristinja. Ya, karena itu adalah makanan ikhwanikum minal jin ya, untuk saudara-saudara kalian dari jin. Kata Rasulullah. Ya, maka kalau makanan untuk jin saja tidak boleh digunakan untuk beristinja ya, maka apalagi makanan manusia begitu ya. Jadi yang berupa makanan. Tisu dapat satu tisu ya. Buah-buahan ya. Begitu boleh Pak tisu. Penting bisa menghilangkan. Jadi sesuatu yang terhormat itu jangan, dan juga kata Rasulullah yang kedua kotoran, dengan kotoran lagi ya boleh. Walakin dalam dola, tetapi yang lebih utama an yastanjiya awalan bil ahjari summa yutbi'uha saniyan bil mai. Yang lebih utama adalah dia beristinja ya, pertama dengan batu ya, dan batu juga ini kan harus 3 ya, 3 ya. 3 itu dipahami tidak harus jumlahnya 3 batu, tetapi bisa saja satu, cuman bisa digunakan 3 kali batu itu, dalam arti dengan bagian-bagian yang berbeda dari batu itu ya. Misalnya sati ahjar yang ada hadisnya. Nanti kita bacakan ya hadis-hadisnya di Tadhib. Jadi yang lebih utama memang secara double di sini dikatakan ya, dengan batu dulu, lalu setelah itu dengan diikuti dengan air. Ya. Lalu dikatakan wal wajibu salatu mashatin. Dan yang wajib adalah dengan 3 kali usapan ya, maksudnya dengan batu itu. Walau bisalasati atrofi hajarin wahidin. Jadi walaupun dengan 3 ujung satu batu. Jadi walaupun batunya satu, tapi dia ada 3 bagian ya dari ujung-ujung batu itu yang bisa digunakan ya sebanyak 3 kali, maka itu boleh. Jadi yang menjadi apa namanya yang menjadi intinya adalah 3 kali usapannya, bukan 3 batunya. Wa yajuzu an yaktasirul mustanji ya, mustanjiu alal ma'i. Dan boleh untuk membatasi ya orang yang beristinja itu, harusnya ini mustanji ini nggak nampak domahnya ya, karena apa namanya mankus ya, tidak nampak domahnya. Aniyak tasirul mustanji. Orang yang beristinja itu mencukupkan alal ma'i ya, terhadap air, au ala salat sati ajarin, atau
ya dengan 3 batu yunaqi bihinnal mahalla, ya yang dia bisa membersihkan ya dengan 3 batu itu. Hina ini kembali kepada salah satu hajar. Jadi terkadang benda yang jama itu juga bisa diganti dengan domir hunna, walaupun secara asal hunna itu untuk yang berakal. Ya dengan 3 batu itu bisa mensucikan mahalla ya, tempat maksudnya adalah anggota badan kita ya yang terkena kotoran itu. Ya in hasolal inqa'u biha, jika memang bisa tercapai ya, dihasilkan bisa membersihkan dengannya. Ya bisa bersih. Wa illa ya, dan jika tidak, jika belum gitu ya, jika belum bersih masih ada ya, zada alaiha ya, dia tambahkan, jadi lebih dari 3 kali itu ya, hatta yunaqqa, sampai bisa dibersihkan. Wa yusannu ba'da dzalika taslis, ya, dan disunahkan setelah itu dengan bilangan 3 kali. Ya, jadi artinya kalau misalnya 3 kali belum bersih, maka tambah 3 kali lagi jadi 6 kali. Ya, 9 kali itu namanya taslis. Ya, walaupun dalam hadis sebetulnya disunahkannya ganjil aja, nggak harus 3 sebetulnya. Ya, wa idza stajmara paliyutir, itu kan ada hadisnya. Maka hendaklah melakukannya secara ganjil. Ya, jadi misalnya 3 kali, lalu nyuci lagi dengan yang keempatnya, ya maka disunahkan ya, tidak wajib, disunahkan untuk mengganjilkannya jadi 5 begitu. Ya, 7, 9 seterusnya. Ya, jadi bisa dengan dua-duanya, batu dan air. Kalau atau bisa juga dengan salah satunya. Mau dengan air saja atau dengan batu saja. Ya. Nah, tetapi kalau ingin dengan salah satunya, ya tentu air lebih baik. Itu fa'in aradal iktisara ala ahadihima, ya. Lalu jika dia ingin dengan salah satunya, ya mencukupkan dengan salah satunya, fal ma'u afdal. Ya, maka air itu lebih utama, li'annahu yuzilu ainan najasah, karena dia bisa menghilangkan najis itu sendiri, ya zat najisnya, wa asaroha, dan juga sisanya. Ya, sisa-sisanya. Kalau batu kan sebetulnya tidak terlalu bisa sempurna ya, pasti ada ya sedikit sisa-sisanya itu. Ya kalau di zaman sekarang ya kesulitan kan kalau pakai batu. Ini kan kaitannya di zaman Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, padang pasir yang kadang sulit air, ya itu yang paling mudah untuk didapatkan ya batu gitu ya. Batu-batu itu ya, kalau di zaman kita justru menggunakan batu ya sulit ya, di mana gitu ya sekarang begitu. Kembali kepada yang utama ya, yaitu air. Kalau tidak air ya maka tadi tidak hanya batu, bisa juga dengan benda-benda lain ya, seperti kalau sekarang ya tisu, yang penting bisa menghilangkan najis tersebut. Ya, lalu di sini diterangkan tentang syarat ya, bagaimana bolehnya istinja dengan batu itu. Ya, wasyartu idza'il istinja bil hajar alla yajibal kharijun najis. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Ya, karena memang tidak seperti air ya dalam menghilangkan najis itu, batu itu ya ada kekurangan. Maka di sini diberikan syarat-syarat. Ya, dan syarat bolehnya ya, bolehnya beristinja dengan batu itu ya, yang pertama adalah alla yajifal kharijun najis.
Ya, agar najis yang keluar itu, ya najis yang keluar itu tidak kering. An la yajiba, tidak kering. Ya, jadi apa namanya? Mungkin agak ditunda, mungkin dilamakan. Jadi keburu kering misalnya si najisnya itu. Nah, kalau kering maka tidak boleh ya dengan batu. Ya harus dengan air. Jadi syarat pertama ya tidak kering. Kemudian yang kedua ya wala yang takila yang an mahalli hurujihi dan tidak berpindah. Ya, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi si najis itu dikeluar di mana ya tidak berpindah ke anggota tubuh yang lain ya dari pada saat keluarnya itu. Wala yatrau alaihi najasun akharu ajnabiyun anhu. Ya, dan tidak dimasuki oleh najis yang lain, yang asing darinya. Ya, jadi tercampur gitu ya najisnya dengan najis yang lain, misalnya kotoran dari yang lain bercampur ke situ. Ya, maka itu tidak boleh dengan batu. Fa in intafa syartun min dzalika ta'ayyanal mau. Ya, dan jika tidak ada ya syarat ya dari salah satu syarat dari hal itu, jadi tidak memenuhi ya ketika syarat ini, maka wajib menggunakan air. Ta'ayyanal mau. Ya, kita lihat dulu hadis-hadisnya. Di kitab Tadhib ya. Yaitu yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Eh, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dia berkata ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul hala'a ya masuk ke tempat buang air ya hala. Wa ahmilu ana wa gulamun nahwi dan aku membawa ya dan seorang anak lagi sepertiku ya idawatan min main ya ember yang berisi air wa anazatan ya dan apa namanya tongkat ya. Idawatan itu inaun shagir min jildin. Wadah kecil ya dari kulit. Anaza hirbahal qasiroh jadi apa namanya tongkat atau tombak yang pendek. Ya, ia apa namanya digunakan untuk kenapa membawa tongkat pendek ini? Karena tujuannya untuk apa menaruh kain ya. Jadi menaruh kain untuk bisa menutupi karena memang di zaman pada saat itu ya masih belum banyak tersedia toilet ya. Jadi kalau beristinja itu mencari tempat yang sepi, yang jauh gitu ya. Lalu kemudian apa namanya buang air dan membuat tempat ya untuk bisa menutupi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang menjelaskan tentang istinja itu.
Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. Tadi fayastanzi bil mai, maka beliau beristinja dengan air ya, hadis yang tadi. Ya, hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaito." Rasulullah SAW mendatangi ya ghaid. Ghaid ini maksudnya adalah al-makanul munkhafid minal ardi, ya, tempat yang rendah ya dari bumi, ya, yang tukdo fil hajah, yang dibuang di apa padanya hajat, untuk buang hajat. Wa yutlaku ala ma yakhruju minad dubur, dan kadang digunakan juga untuk yang keluar dari dubur, ya, maksudnya kotoran itu sendiri kadang disebut goid. Jadi istilah goid itu bisa digunakan untuk kotorannya, ya, kotoran yang keluar, bisa juga untuk tempat buang airnya, disebut goid. Makanya yang di dalam Al-Quran, auja ahadum minkum minal goiti, itu kalian datang, maksudnya keluar ya dari goid. Nah, goid di situ maksudnya tempatnya, tempat buang airnya. Ya, keluar dari tempat buang air. Ini kinayah ya, dalam ayat itu maksudnya adalah setelah buang air itu, baik buang air kecil, buang air besar. Ya, jadi Rasulullah SAW mendatangi tempat buang air ya, fa'amaroni an atiyahu bisalasati ajarin. Ya, maka beliau ya, memerintahkanku, kata Ibnu Mas'ud, untuk membawakan ya untuknya, kepadanya, dengan 3 batu, gitu ya, 3 batu. Inilah yang menjadi dalil ya, alasan ya minimal 3 batu, dan yang dimaksud 3 batu itu adalah bisa digunakan sebanyak 3 kali begitu. Ya, lalu hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaid," apabila salah seorang dari kalian pergi atau mendatangi tempat buang air, faliyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin. Ya, maka hendaklah dia membawa ya bersamanya 3 batu, yastatibu bihinna, ya, dia beristinja. Istitobah ini juga sama ya dengan istinja. Istitobah. Fa innaha tuzi'u anhu, karena hal itu cukup baginya, mencukupinya. Yastatib, yastanji, sama. Sumya bidzalika li anal mustanji tatoyaba nafsahu ya biizalatil khobas anil mahraj. Ya, jadi dinamakan istitobah dari kata toyib. Toyib itu baik ya, bagus. Apa namanya? Jadi dinamakan istitobah karena seseorang yang beristinja itu ya mensucikan. Jadi toyib juga bisa artinya bersih. Ya, memperindah atau membersihkan ya dirinya dengan menghilangkan khobas ya, najis dari tempat keluarnya. Wa yuzi'u kullu jafin tahirin kal waraqi wa nauhi. Ya, dan bisa juga ya mencukupkan setiap yang kering ya, setiap yang benda yang padat, yang kering, yang suci ya, seperti kertas dan yang lainnya. Ya, makanya tisu ya termasuk, karena memang bisa ya, bisa menghilangkan najis. Warawa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, nuzilat hadzil ayatu fi ahli Kuba. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Kuba.
Ya, ada Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum bangun Masjid Nabawi. Ya, itu diturunkan ya berkenaan dengan mereka ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ini kan sebelumnya berbicara tentang masjid ya. Jadi masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Kuba itu disebutkan dalam ayat ini. Ialah masjidun usisa gitu ya, alat taqwa. Lalu disebutkan di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang ya, yuhibbuna mencintai untuk membersihkan diri, an yatatoharu ya, bersuci, bertoharo. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci, membersihkan diri. Qala ya, beliau bersabda ya, kanu yastanjuna bil ma. Mereka beristinja dengan air. Jadi apa namanya? Orang-orang ahlu Kuba itu, para sahabat itu, mereka membersihkan diri ya diantaranya dengan beristinja dengan air. Panuzilat fihim hadhil ayat, maka diturunkanlah pada mereka ya berkenaan dengan mereka ayat ini. Ya, jadi dari dalil ini menunjukkan apa namanya wajib ya beristinja yang paling utama dengan air ya atau ganti dari air itu ya batu atau yang lain. Nah, kemudian berikutnya ada permasalahan ya pembahasan. Sebenarnya wajibnya beristinja ini secara hukum wajib, tetapi nanti adab-adabnya itu kan termasuk mandub ya, sunnah. Itu disepakati oleh para ulama tentang kesunahan dalam melaksanakan adab-adabnya ya misalnya dengan tangan kiri ya dan lain sebagainya. Nah, tapi di antara adab-adab itu ada satu pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu kaitannya dengan apa namanya menghadap kiblat. Ya, dalam menghadap kiblat itu di situ ada perbedaan pendapat para ulama ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini dirinci perbedaannya itu. Karena ada dua hadis yang secara zahirnya terlihat bertentangan ya secara zahirnya itu. Sebagaimana di sini disebutkan dua hadis ya. Jadi yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari. Ini terkenal hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi tempat buang air, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya, jadi ini kan larangan. Walakin syarriku au gharribu, tetapi menghadap ke utara apa namanya ke timur, syariku menghadap ke timur atau ke barat. Ya. Karena memang posisi beliau di Madinah itu menghadap atau membelakangi Ka'bah itu adalah antara utara dan selatan ya, sehingga kalau beralih ya tidak menghadap atau tidak membelakangi ya berarti ke timur atau ke barat. Ya ini kan disesuaikan dengan posisi beliau ya. Kalau berada di tempat lain ya berarti kan dia menghadap ke arah yang memang tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Ya, jadi memang lihat hadis itu harus lihat konteksnya. Ketika Rasul menyebutkan syarriku au gharibu, ya berarti kan kita harus melihat posisi keberadaan Nabi di mana posisinya. Jadi maksud syarriku gharibu itu maksudnya beralih ya dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, lalu hadis yang kedua itu hadis Ibnu Umar. Ya, hadis Ibnu Umar nggak sengaja dia itu kan saat naik ke atap rumah melihat Rasulullah SAW sedang
beristinja. Nah, itu menghadap ke Syam, berarti membelakangi Ka'bah. Ya kan? Ini kan secara zahir bertentangan dua hadis ini. Nah, maka harus ya yang paling pertama kan dengan cara menggabungkan ya, mengkompromikan thariqatul jam'i. Ya, maka di mazhab Syafi'i ini digabung ya. Begitu. Nah, sehingga dimaknai hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah khusus dzalika bisyuhra'i wa ma fi ma'na. Ya, yaitu bahwa yang dimaksud di hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah di tempat terbuka ya, sohro di padang pasir ya, dan yang semakna dengannya di tempat yang terbuka, tidak ada bangunan ya, begitu, ataupun ada ya apa namanya, hanya penghalang saja begitu, bukan suatu bangunan yang dibangun untuk buang air ya, seperti di kampung-kampung ya, dulu waktu saya masih kecil itu kan bisa dibuat ya tempat buang air itu di atas Kali. ya kali gitu Pak ya. Eh, Itu kan cuman kayu, cuman kayu Iya. terus ada kain ya Iya. penghalangnya begitu. Nah, itu kan dianggap dia sama sebenarnya seperti syuhro. Nah, dalam tempat-tempat seperti itu itulah larangan hadis yang pertama tadi Abu Ayyub. Ya, jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang seperti itu ya. Jadi dan yang semana dengannya dari tempat-tempat yang tidak ada penutup padanya. Ya, wa dalil tahsis, dan dalil yang mengkhususkannya marwahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ya irtaqaitu. Jadi Ibnu Umar ya berkata, aku itu naik ke atas rumah Hafsah, karena Hafsah itu kan saudarinya Abdullah bin Umar ya, Hafsah kan anaknya Umar. Jadi sedang berada di rumah Hafsah ya, Hafsah kan istri Nabi. Jadi dihajati ya untuk sebagian kebutuhanku, keperluanku, memang ada keperluan ya naik ke atas ya atap. Begitu, bukan sengaja mau mengintip. Jadi kebetulan sedang naik ke atas, mungkin membetulkan apalah gitu ya. Naik ke atas. Nah, secara tidak sengaja Ibnu Umar tuh melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakdi hajatahu, sedang buang hajatnya ya, mustadbirul kiblah, beliau membelakangi kiblat mustaqbil Syam ya, menghadap ke Syam. Kalau menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah karena di Madinah posisinya. Nah, maka ya fahumilal awal fahumilal awalu alal makan ghairul muaddi. Ya, maka hadis pertama itu ya diarahkan maknanya kepada tempat yang tidak disediakan liqadail hajah. Maksudnya tidak dibangun secara khusus. Jadi bangunan gitu ya, menggunakan bangunan tapi hanya sebatas penutup begitu saja. Ya, dan yang semana dengannya dari tempat-tempat yang tidak ada penutup padanya wahumilasani, dan hadis yang kedua diarahkan maknanya alal makanil muaddi wa ma fi ma'nahu. Ya, kepada tempat yang dipersiapkan ya, dibangun untuk buang air secara khusus ya, seperti sekarang toilet yang secara khusus dibangun untuk tempat buang air ya, jam'an bainal adillah ya, sebagai suatu cara ya untuk menggabungkan, mengkompromikan di antara dari dalil. Jadi selama dalil-dalil yang sahih itu bisa dikompromikan ya, maka itu adalah cara paling awal yang harus dilakukan. Jadi kalau tidak bisa lagi ya dikompromikan ya, maka dan juga tidak dinasa, misalnya kalau memang diketahui mana yang lebih awal ya, itu nanti ada thariqatun naskhi ya, berarti salah satunya itu dinasakh ya, atau kalau tidak juga ya nanti baru thariqatut tarjih ya, bisa menguatkan ya salah satunya. Nah, ini memungkinkan untuk dikompromikan ya, maka seperti itu jalan keluarnya. Ya, makanya di sini dikatakan di Fathul Qorib
Wa yajtanibu, maka hendaklah menjauhi wujuban secara wajib qadil hajat. Orang yang buang hajat itu istiqbalal kiblatil an, menghadap kiblat yang sekarang wahiyal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wastidbaroha fi syahra'i, ya, dan membelakanginya di padang pasir in lam yakun bainahu wa bainal kiblah satir. Ya, jika tidak ada antara dia dan kiblat itu penghalang. Ya, karena ya, atau ada penghalang walam ya belum sulusai zeroin, tidak sampai 2/3 zero, ya, zero itu hasta dari ujung jari sampai sikut tangan. Jadi 2/3 tidak mencapai 2/3-nya. Ya, au balaghahuma wa ba'uda, ya, atau mencapai ya 2/3 zero itu tetapi jauh. Anhu aksar min salasati azruin bi ziroil adami. Ya, jauhnya itu lebih dari 3 hasta, ya, dengan hasta Adam manusia, maksudnya kama qalahu ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka. Wal bunyan fi hadza kasyahra bisyartil madkur, ya, dan bangunan dalam hal ini seperti padang pasir dengan syarat yang disebutkan. Ya, jadi walaupun ada ya dibuat misalnya tadi dibangun, tetapi bangunan tersebut pendek, ya, ininya penutupnya tidak sampai 2/3 zero, ya, atau nyampe 2/3 zero, tetapi jauh, ya, jauh dari tempat dia pada saat jongkok itu jauh lebih dari 3 hasta, itu juga dianggap seperti padang pasir. Ya, ilal bina'al mu'adda li qadail hajah. Ya, kecuali bangunan yang memang dipersiapkan untuk buang hajat, fala hurmata fihi mutlaqon, maka tidak ada keharaman padanya secara mutlak. Begitu. Fa kharaja biqaulinal an, dan keluar dengan perkataan kami sekarang, maka kiblatan awalan ka Baitul Maqdis. Yang menjadi kiblat pada awalnya yaitu Baitul Maqdis, ya. Jadi yang dianggap maksudnya tidak menghadap kiblat, maksudnya kiblatnya sekarang yaitu Ka'bah. Pastiqbaluhu adapun kepada Baitul Maqdis, ya, di sini dikatakan menghadap atau membelakanginya itu makruh, tidak haram kalau kepada Baitul Maqdis. Ya, sampai di situ dulu, sudah sampai jam 6 mudah-mudahan. Kalau bangunan sekarang boleh udah bertembok semua ketutup, itu boleh menghadap kemana aja, Zat? Atau tetap nggak boleh ke kiblat? Ya, berdasarkan tadi yang diterangkan boleh, karena Ibnu Umar kan melihat Rasulullah SAW sebagai apa yang dilakukan Nabi itu berarti menunjukkan boleh. Boleh, ya. Ya, dan itu tadi dipahami bahwa itu adalah di bangunan yang sudah dibangun, yang memenuhi syarat tadi bangunannya, ya, bisa menutupi, ya, itu tidak jadi masalah. Tapi nanti Abu Ayyub sendiri, kalau pendapat Abu Ayyub sendiri, ya, itu ketika datang ke Syam, dia mengingkari toilet-toilet yang walaupun dibangun tapi menghadap ke kiblat, membelakanginya. Kayaknya ada pendapat lain yang mengatakan walaupun di pembangunan yang syarat tertutup yang memenuhi syarat itu tetap saja tidak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang diantaranya dari kalangan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, tapi para ulama kan membuat kaidah bahwa al-ibratu bima ro'a la bima ro'a. Ibroh yang bisa diambil itu adalah dengan apa yang dia riwayatkan, bukan dengan pendapatnya, ya. Kalau pendapatnya kan istihad. Begitu, ya. Baik, alhamdulillah. Tafadhalu kepada ikhwah, barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilahkan. Cukup mungkin, ya. Nah,
Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya kepada kita. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik dan juga kita bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Zadanallahu ilman wa hirsan, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah, kita tutup majelis kali ini dengan hamdalillah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.